Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Jalur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Eh, berapa minggu saya nggak upload video ya. Oke, di video ini saya mau membahas masalah chamber yang ini yang saya pegang. Di chamber ini tertulis SE ya, serinya ya, SE02 expendable. Saya nggak tahu sih ini artinya kalau di translate itu apa. Intinya ya ini bahasa Inggris sih, SE02 expendable gitu ya. Mungkin teman-teman paham lah ya, ini chamber keluaran siapa, buatan siapa gitu. Nah jadi chamber ini dikirim ke saya untuk diservis seperti itu karena ada masalah, dan pemiliknya ini Mas Ari ya, Ari Hunter, Mas Ari. Jadi Mas Ari ini sempat sharing ke saya ya, cuma 3 hari sharingnya sih. Mas, saya punya masalah gitu kan, terus dikirim videonya gitu, chamber ini bermasalah. Nah mungkin bisa teman-teman tonton ya, masalahnya los ditarik nggak mau nyangkut ini sliver. Oke, mungkin bisa teman-teman tonton ini videonya. Mau sangkut. Nggak mau sangkut. Nah oke, jadi seperti itu videonya. Namun saat chamber ini saya terima itu udah macet total, udah nggak mau lah seperti itu. Nah jadi tujuan Mas Ari untuk mengirim ke saya ini supaya diservis. Nah di sini saya agak sedikit bingung teman-teman. Ini SE02, SE Sniper Elite ya, Sniper Elite 02 expendable. Jadi apa nggak ada garansi atau gimana gitu? Kenapa kok Mas Ari ini mengirimnya ke saya gitu? Ya mungkin Mas Ari bisa komentar di video ini ya. Masalahnya sebenarnya apa gitu? Apa Mas Ari nggak menghubungi pihak Sniper Elite atau gimana? Kenapa kok tiba-tiba ini chamber dikirim ke saya untuk diservis seperti itu? Nah satu lagi, waktu saya membongkar jeroan dari chamber ini, dari hammernya ini ada bekas digerinda-gerinda. Nah jadi karena begitu saya buka ada bekas digerinda, tentu saya bertanya sama Mas Ari, sama Mas Arinya ya gitu, Mas ini baru nggak sih gitu? Ya katanya sih baru. Kemudian ini kok ada bekas digerinda? Apa sebelumnya sudah diservis ke bengkel lain? Saya bertanya seperti itu. Kata Mas Arinya sih, kemarin memang saya bawa ke bengkel. Cuman waktu pertama buka saya juga menyaksikan, katanya menyaksikan. Ternyata memang udah ada bekas gerindaan gitu kan. Makanya saya semakin heran. Katanya baru kok ada bekas gerindaan gitu. Jadi dari sini ya sepertinya ini rekondisi ya, bukan baru. Tapi ini second gitu. Cuman Mas Arinya katanya pesennya baru. Ya mungkin Mas Arinya bisa komentar lah, memang pesen baru atau cari yang apa. Nah jadi itu yang pertama kejanggalan yang saya ketahui di sini. Kemudian masalah part dari triggernya, ini bahannya besi biasa, ini bukan baja. Karena yang saya tahu dari semua chamber atau unit Sniper Elite yang saya bongkar, yang diservis ke saya lah intinya, itu dia baja dan sangat rapi sekali. Kalau ini asli besi biasa nih teman-teman, pakai gerinda diginikan aja gampang banget gitu loh. Jadi ini masalahnya memang los, masalahnya los, nggak bisa dikokang, los gitu aja, dan ini udah saya perbaiki. Makanya buat Mas Ari mungkin bisa komentar ya, bisa komentar di video ini masalah sebenarnya apa gitu. Kenapa kok Mas Ari tuh memilih servis ke saya gitu? Apa nggak ada disuruh retun kah oleh pihak Sniper Elite atau enggak? Ya harusnya ada garansi ya, biasalah kalau seller-seller terkenal tuh pastinya ada garansi gitu. Nah kenapa Mas Ari lebih memilih ke saya gitu? Mungkin Mas Ari bisa komentar lah. Oke, buat Mas Ari ya,
ini sudah selesai. Yuk kita coba, kita rakit ya, kita rakit, kita tes gitu, kita rakit, kita tes apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum, seperti itu ya. Intinya apapun kerusakannya akan saya perbaiki sesuai dengan masalahnya ya. Memang ini agak ribet karena memang ukurannya nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, harus pas banget gitu, harus pas banget teman-teman. Jadi nggak bisa asal-asalan, nggak bisa asal-asal lebih atau kurang. Oke, mudah-mudahan ini berfungsi ya, karena kemarin udah saya ini agak keras sih settingannya. Dari awal saya terima lebih keras dari ini sih. Ini udah saya benahi. Pokoknya settingannya itu agak aneh sih gitu. Saya jadi agak nggak percaya, masa iya settingan SE seperti ini gitu kan. Makanya selalu saya tanyakan ke Mas Arinya, pemiliknya, apa pernah masuk bengkel. Tapi penjelasan Mas Ari seperti itu. Ya memang dari sononya seperti itu gitu kan. Oke lah, nggak masalah sih. Yang penting ini udah bagus Mas Ari. Sudah apik, sudah bisa untuk hunting lah. Kita tes aja ya. Ya mudah-mudahan ini nggak rewel sih, karena kemarin udah saya tes sudah bagus seperti itu. Mudah-mudahan nggak rewel. Oh, baut penarik hammer belum saya pasang. Oke, sebentar. Adapter tusuk mimis. Nah. Oke, udah nyangkut ya. Nah. Oke. Nah, oke teman ya. Jadi seperti itu masalahnya dan udah saya perbaiki dan hasilnya seperti ini. Ini mau dibikin disetel tidak senggol bacok atau senggol bacok pun bisa. Ini agak longgar, oke, agak jauh. Nah, ini agak jauh, sretek. Sretek. Seperti itu. Sret. Oke. Atau dibikin senggol bacok, boleh juga. Semuanya sudah berfungsi dengan normal. Ini wah, ini terlalu senggol bacok, ini nggak boleh. Oke, kita tes lagi. Nah, tuh kan, kalau terlalu senggol bacok ya jadinya ngelos. Oke. Nah, ini senggol bacok. Nah, udah normal sesuai dengan permintaan dari Mas Ari ya. Oke, ini harus dipasang baut cancel kokangnya. Oke, sementara ini aja dia biar karena ini nggak dibawain sama Mas Ari ya, baut cancel kokang, supaya dia tetap lurus hammernya. Kalau ini sih bebas sih, hammernya muter pun nggak masalah. Cuman karena ada bekas-bekas di gerinda itu, yang kata Mas Arinya dari sononya. Biasanya kalau sniper elit dikasih nomor mekaniknya nih biasanya nih. Apa Mas Ari nggak dapat nomor mekaniknya gitu? Dikasih nomor mekaniknya, langsung menghubungi mekanik, jadi langsung ke mekaniknya gitu. Oke Mas Ari, alhamdulillah. Nanti tinggal Mas Ari setting sendiri ya, mau senggol bacok atau mau tidak. Intinya di sini udah ada settingan yang disediakan oleh sniper elitnya, tinggal Mas Ari yang setting. Suara saya agak ini teman-teman, agak batuk pilek saya beberapa hari ini. Ada kerjaan di luar, kemarin juga sibuk dari keluar. Oke, nih. Oke, alhamdulillah ya Mas Ari ya, unitnya sudah berfungsi dengan normal.
Oke Mas Ari, mudah-mudahan ini nanti awet ya Mas. Mas Ari dari Bukit Batu, Kabupaten Merangin, Jambi kalau nggak salah nih ya Mas Ari ya. Mudah-mudahan ini nanti awet dan sudah selesai ya. Mas Ari bisa komentar lah seperti apa ini kejadiannya kok sampai kayak gini. Ya mungkin buat pihak sniper elit ya, ya mungkin bisa jadi pertimbangan perbaikan sih. Ini apa masalahnya kalau seperti ini tuh, apa yang harus dibenahi saat pembuatan di bagian triggernya seperti itu. Jadi masukan-masukan dari pembeli atau review-review di YouTube itu bisa jadi masukan. Kalau saya pribadi berpikiran seperti itu, bisa jadi masukan. Kadang banyak yang WA saya, Mas ya gini. Oke, nanti akan saya tes, akan saya coba apa yang jadi masukannya gitu. Karena banyak sekali yang memberi masukan ke saya. Alhamdulillah tetap saya jalani masukan itu karena demi kebaikan ya kita bersama seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi mungkin sampai di sini aja videonya. Review satu unit chamber SE02 expandable. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Mas Arinya yang kemarin minta, Mas review dong di YouTube, biar chamber saya masuk dalam YouTube dan bisa menjadi apa ya, pembelajaran buat kita semua gitu. Nah makanya Mas Ari komentar aja di video ini betul-betul baru dari sana atau enggak, atau Mas Ari pesannya baru atau enggak. Dan ini katanya juga apa ya, baru 2 kali dipakai untuk hunting teman-teman, 2 kali terus lost doll ya seperti di video tadi sih. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Intinya apa? Intinya semahal apapun chamber Anda, semahal apapun unit Anda, pasti akan ada masalah pada waktunya. Dan masalah itu muncul karena pemakaian dan juga muncul karena kesalahan ukuran dari pembuatnya. Jadi itu nggak bisa kita pungkiri teman-teman, nggak bisa kita pungkiri. Buatan manusia itu nggak ada yang sempurna. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan di video ini. Intinya nggak bermaksud apa-apa. Semuanya hanya untuk pembelajaran kita, untuk menambah ilmu, menambah wawasan, sehingga teman-teman kalau mau membeli unit jadi pertimbangan teman-teman juga gitu. Karena kalau sudah beli unit yang namanya unit Sultan, itu style namanya ya, gaya hidup, biar kelihatan pengen punya unit mahal seperti itu. Aku udah punya unit yang murah, sekarang pengen unit mahal gitu. Boleh saja. Intinya seperti itu. Semua unit pasti ada masalah yang nantinya akan muncul. Tinggal kita aja cara memperbaikinya, atau ya kita nggak perlulah sampai stres untuk mikirkan ini atau kita apa ya, bisa dibilang itu seolah-olah unit paling sempurna. Nggak seperti itu. Oke teman-teman ya, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, jalurnya orang pintar, sharing tanpa batas tentunya, jalur CPU hunting lintas Sumatera.